Bu Erian memiliki uang Rp50.000. Bu Erian memiliki sebuah ide. Kemudian Bu Erian membeli bahan-bahan, kertas, lem kayu, cat minyak, kuas, bebatuan, dan ember, di mana seluruh biayanya Rp50.000. Kemudian Bu Erian membuat bubur kertas dari limbah kertas dan mencetaknya dalam sebuah pot bunga. Kemudian, setelah dikeringkan, dilukis menggunakan cat minyak sedetail mungkin. Begini hasilnya. Bagus ya? Di sekolah Bu Eren ketemu sama Bu Diar. Bu Diar, halo. Bu Diar, aku punya barang bagus loh. Kemudian, Bu Erian menawarkan dagangannya kepada Bu Diar. Bu Erian menjelaskan spesifikasi produk secara detail dan lengkap. Tentu saja, Bu Erian menggunakan bahasa persuasif agar Bu Diar tertarik untuk membeli. Setelah dipikir-pikir dan saling tawar-menawar, terjadilah kesepakatan harga antara Bu Erian dan Bu Diar. Bu Erian mendapatkan uang sebesar Rp5.000. Tapi, bukannya kemarin beli bahan-bahan 50.000? Kok sekarang terjualnya 5.000 aja? Aku untung apa rugi ya? Mari kita bantu Bu Erian agar tetap bersemangat dalam bisnis ya. Jika suatu saat kita mengalami kerugian dalam berbisnis, jangan menyerah. Bisa jadi ada yang salah, terutama dalam perhitungan biaya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang KD 3.3, perhitungan titik impas. Hari ini, kita akan belajar mengetahui pengertian dan manfaat titik impas, memahami komponen perhitungan titik impas, dan kita akan belajar bagaimana cara menghitung titik impas. Titik impas atau dalam bahasa ekonomi biasa disebut break-even point atau biasa kita singkat BEP. Jadi BEP adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba tetapi tidak mengalami kerugian pula atau biasa kita sebut balik modal. Orang Jawa suka bilang, "Bu." Diasumsikan, misalkan ada seorang pengusaha, dia menerima penerimaan sebesar 5 juta. Tetapi, biaya yang harus dia keluarkan juga 5 juta. Maka penerimaan sama dengan biaya. Pengusaha tersebut mengalami titik BEP. Tidak ada sisa, tidak ada kekurangan. Apa sih manfaatnya BEP? Nah, manfaatnya BEP dapat dirasakan oleh Bu Erian. Jadi, manfaatnya sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Memberi informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, dan memberi gambaran sistem laporan yang mudah dibaca. Dalam menghitung BEP, kita perlu tahu komponen apa saja sih dalam BEP. Setidaknya ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, disingkat FC. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung output. Artinya, semakin banyak kita produksi, biaya tersebut sama. Jumlahnya tetap atau sama. Dan biasanya, biaya tetap ini adalah biaya yang dapat dipakai secara berulang-ulang. Kalau dalam bisnis Bu Erian, dalam membuat pot bunga dari limbah kertas, contoh dari biaya tetap adalah kuas dan ember. Kuas dan ember kita cukup membeli satu kali untuk memproduksi 1 pot, 2 pot, 3 pot, 4 pot, dan seterusnya. Kita cukup membutuhkan 1 ember dan beberapa kuas. Kemudian, komponen BEP yang kedua adalah biaya variabel rata-rata atau Average Variable Cost, disingkat AVC.
AVC adalah biaya variabel setiap unit, jadi VC per Q. Sedangkan biaya variabel itu sendiri adalah kebalikan dari biaya tetap. Jadi biaya variabel ini biaya yang tergantung output. Semakin banyak kita memproduksi suatu barang, maka biaya tersebut semakin tinggi. Dan biasanya biaya variabel itu biasanya jumlahnya berubah-ubah dan dipakai sekali pakai habis. Contohnya dalam bisnis pot bunga dari limbah kertas, bahan-bahan seperti limbah kertas, lem kayu, dan juga cat minyak. Jadi semakin banyak kita memproduksi barang, maka biaya tersebut semakin banyak pula. Itulah yang disebut sebagai variabel. Tetapi ingat, dalam BEP ini, variabel yang kita pakai adalah average. Jadi variabel dibagi Q atau unitnya. Dan komponen yang ketiga adalah selling price. Selling price, sell menjual. Selling price, harga jual. Selling price adalah harga jual per unit barang. P per Q. Kemudian, untuk perhitungan titik impas, kita menggunakan rumus BEP sama dengan FC dibagi P min AVC, di mana BEP adalah break even point atau titik impas, FC adalah fixed cost, P adalah harga per unit, dan AVC adalah average variable cost atau biaya variabel per unit. Kita masuk ke contoh soal ya. Diketahui, biaya pembuatan 2 buah pot bunga dari limbah kertas adalah sebagai berikut. Kertas 500, lem kayu 2000, kuas 8000, cat minyak 3500, dan ember 12000. Ditanyakan berdasarkan data di atas, berapakah BEP jika pot dihargai 5000 per unit? Maka kita tuliskan dulu rumusnya bahwa BEP sama dengan FC dibagi P min AVC. Oke, seperti biasa, langkah pertama kita akan mencari tahu komponen dari BEP tersebut. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya yang dapat dipakai berulang-ulang. Maka dalam hal ini ada kuas dan ada ember. Kuas dan ember adalah fixed cost, 8.000 dan 12.000. Maka kita dapat menentukan jumlah FC sebesar Rp20.000. Kemudian, komponen yang kedua adalah AVC atau Average Variable Cost. Di dalam hal ini, masih ingat ya, AVC. V variabel itu adalah biaya habis pakai, di mana ada kertas, lem kayu, dan cat minyak. Kita jumlahkan semuanya, ketemu 6.000, tetapi ingat, yang kita pakai datanya adalah average atau rata-rata. Maka kita perlu membagi VC ini dengan Q agar didapatkan AVC. AVC, Q-nya berapa? Q-nya adalah 2 buah pot bunga. Ini kita sebut sebagai Q, unitnya. Maka 6.000 dibagi 2 sama dengan 3.000. Memasuki pada komponen yang ketiga adalah P, price. Dalam hal ini adalah harga jual per unit. Kita sudah tahu bahwa harga jual per unit adalah 5.000 per unit. Jadi kita tidak perlu membagi dengan Q karena harga tersebut sudah harga per unit. P sama dengan 5.000. Kemudian kita masuk pada perhitungan BEP. BEP sama dengan FC per P min AVC. 20.000 dibagi 5.000 per 5.000 min 3.000, jadi kita dapat hasilnya 20.000 dibagi 2.000 sama dengan 10 unit. Artinya apa? Artinya Bu Erian akan mengalami titik impas atau Bu Erian akan balik modal ketika Bu Erian bisa menjual 10 unit pot bunga. Maka kalau Bu Erian ingin mengalami sebuah keuntungan atau posisi neracanya positif, maka Bu Erian harus dapat menjual Q lebih besar daripada BEP. Atau dalam hal ini BEP-nya adalah 10 unit.
Mari kita buktikan bahwa 10 unit itu adalah BEP. Begini pembuktiannya. Kita tahu bahwa P sama dengan 5.000, FC-nya 20.000, AVC 3.000, dan Ki BEP 10 unit. BEP itu adalah suatu keadaan di mana penerimaan sama dengan biaya. Di dalam ilmu ekonomi, penerimaan kita sebut total revenue, TR, dan biaya kita sebut total cost, atau TC. Rumus dari TR itu adalah P kalikan Q, dan TC itu FC plus VC. Kita masukkan saja angkanya. P-nya 5.000, Q-nya 10.000, FC-nya 20.000, dan VC-nya 30.000. Oke, pertanyaannya adalah, angka 30.000 ini dapat dari mana? Oke, angka 30.000 ini bisa kita dapatkan melalui rumus AVC, bahwa AVC itu adalah VC per Q. AVC 3.000 sama dengan VC per Q. BEP adalah 10 unit. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa VC pada saat unitnya 10 itu adalah 30.000 unit. Sehingga kita masukkan VC-nya adalah 30.000. Nah, dengan formula seperti ini, maka kita akan mendapatkan hasil bahwa penerimaan sebesar 50.000 dan biayanya juga sama, yaitu 50.000. Maka kondisi inilah yang kemudian kita sebut sebagai BEP atau break even point.